Ada satu hal yang perlu dipahami oleh setiap orang tentang sepak terjang setan, yakni bahwa setan itu bisa menjerumuskan manusia lewat jalur kebaikan. Orang-orang yang berhati baik atau punya niat baik biasanya akan dijerumuskan lewat jalur ini. Sebagaimana Syekh Barsisa yang akhirnya terjerumus ke dalam dosa besar karena keinginan baiknya untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Silahkan dicari sendiri kisahnya. Atau seorang ulama yang akhirnya terjebak perbuatan zina dan pembunuhan padahal tadinya hanya bermaksud melakukan pengobatan. Salah satu faktor yang membuat orang yang punya niat baik malah terjerumus dosa atau kesalahan, antara lain adalah karena kurang atau salahnya ilmu. Orang yang kurang atau salah ilmu, bisa jadi akan menilai kebaikan menjadi keburukan dan keburukan malah akan dianggap kebaikan. Terkait fenomena yang muncul belakangan ini tentang adanya pengikut Muhammad Qasim, istilahnya helper Muhammad Qasim, sebenarnya itu adalah berangkat dari niat baik. Mereka rindu pada kemunculan Imam Mahdi yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan ingin menjadi penyokongnya bila ia tiba. Tapi dalam Islam, niat baik saja itu tidak cukup. Kita perlu ilmu yang memadai untuk menilai mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Sebab jika tidak, akan ada setan yang akan menipu dan mempermainkan kita hingga akhirnya malah terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Kita kira kita berjuang dalam kebaikan dan kebenaran, tetapi ternyata malah dalam keburukan dan kesalahan. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itu, sebagai sesama muslim kita harus saling mengingatkan. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang salah jalan padahal niatnya baik. Terkait para helper Muhammad Qasim, ada satu kesalahan fatal yang kita lihat, yakni mereka telah menggenggam sebuah pemahaman yang salah tentang syirik. Mereka telah menuduh syirik terhadap hal-hal yang bukan syirik. Tentu saja ini kesalahan fatal, sebab syirik adalah dosa yang paling besar di dalam Islam. Maka salah tuduh terhadap syirik tentunya bukan perkara yang bisa diremehkan. Mereka mengambil pemahaman yang salah tentang syirik itu dari mana? Ternyata dari Muhammad Qasim itu sendiri yang bersumber dari salah satu mimpi yang dialaminya. Padahal untuk memahami tentang syirik itu tidak boleh dengan mimpi seperti itu, tapi harus dengan ilmu yang tentunya dimiliki oleh para ulama yang digali dari Al-Quran dan hadis. Maka jika sebuah mimpi justru bertentangan dengan ilmu tersebut, maka mimpi itulah yang harus disalahkan, bukan malah dianggap sebagai perincian dari Al-Quran atau hadis itu sendiri. Sebagai contoh bukti kesalahan pengikut Muhammad Qasim tentang syirik, mereka menuduh bahwa mencium tangan para ulama dengan cara menundukkan badan itu adalah perilaku syirik. Ini tentu saja tidak benar dan bertentangan dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Lihat surat Al-Baqarah ayat 34. Sujud di sini dalam arti menghormat, bukan menyembah. Maka jika perbuatan sujud saja, jika tujuannya menghormat, adalah bukan perbuatan syirik, maka apalagi perilaku cium tangan atau membungkukkan badan yang tujuannya menghormat. Hanya saja, di masa syariat Nabi Muhammad SAW, perbuatan menghormat dengan sujud itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Di zaman syariat nabi-nabi terdahulu masih diperbolehkan. Ini hanya perbedaan syariat saja, karena hukum syariat di tiap-tiap nabi itu bisa saja ada perbedaan. Akan tetapi untuk masalah tauhid dan syirik itu semua nabi dan rasul pasti sama. Karena tauhid itu adalah misi utama semua nabi dan rasul. Artinya, jika sujud menghormat itu adalah bentuk perbuatan syirik, maka pastinya tidak akan pernah diperbolehkan di zaman nabi atau rasul manapun karena akan bertentangan dengan misi utama mereka. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa menyadarkan para pengikut Muhammad Qasim atas kesalahan pemahaman mereka tentang syirik. Mencium tangan ulama itu bukan syirik. Membungkukkan badan karena menghormatinya juga bukan syirik. Memajang foto mereka di rumah juga bukan syirik. Apalagi cuma sekedar memakai emoji atau emoticon tertentu di WA, itu jelas sekali bukan syirik.
Menuduh-nuduh semua itu sebagai syirik adalah jelas kesalahan fatal dan tidak bisa diremehkan. Karena syirik adalah dosa besar, lebih besar dari zina. Maka kalau zina saja tidak boleh salah tuduh, apalagi dosa syirik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.